بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa qad madahallahu ibadahu alladhina yahfazuna huquqahu wa hududah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat kita menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, semakin tinggi Allah menjaga kita. Allah telah membuat batasan yang jangan dilanggar. Innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Allah telah membuat batasan, barisan, jangan dilanggar dia. Ya, saya berikan perumpamaan meja ini. Inilah, ya, ada batasannya, batasan meja. Inilah penjagaan Allah, inilah batasan-batasan Allah SWT. Berupa dalamnya larangan, berupa perintah. Jika perintah kerjakan, jika larangan jangan tinggalkan, jika larangan tinggalkan. Barang siapa yang tetap menjaga batasan Allah ini, tidak melanggarnya, tidak menabraknya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maka Allah akan menjaganya secara utuh. Ya, apabila kita melanggar, kadang mata kita melampaui batasan Allah halalkan, kadang telinga kita melampaui batas yang Allah halalkan, maka berkuranglah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita melanggar, maka semakin berkurang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi tingkat kita menjaga perintah-perintah Allah, larangannya, semakin tinggi juga penjagaan Allah terhadap kita. Waqad madahallah, maka Allah puji hamba-hambanya yang menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah SWT. Allah mengatakan tentang mereka, wal hafidhuna li hududillah. Mereka lah orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Untuk mereka ini menjaga batasan-batasan Allah, beritakanlah kepada mereka berita gembira. Mereka lah orang-orang mukmin. Dan Allah berfirman dalam ayat lain dalam surah Qaf 32-33, hadza ma tu'aduna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya, Allah katakan hadza tu'adun, hadza ma tu'aduna. Inilah yang dahulu kalian dijanjikan. Kita ini sekarang masih hidup. Allah janjikan bagi kita surga apabila kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dekatkan diri kepadanya, benar-benar memenuhi haknya. Nanti kita akan mendapatkan apa yang Allah katakan ini. Akan dikatakan kepada kita, hadza ma tu'adun. Inilah yang dulu dijanjikan kalian tatkala dalam kehidupan dunia. Ini dia surga yang dijanjikan. Untuk siapa surga ini? Li kulli awwabin hafizin. Bagi setiap hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dalam segala perkaranya, bukan kepada dirinya, bukan kepada makhluk. Ya, awwabin hafidh, yang selalu menjaga batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara bentuk penjagaan mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi. Mereka lah orang yang takut kepada Dia Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bil ghaibi, dalam keadaan ghaib, kesendiriannya, tak ada orang lain, tetap dijaganya batasan Allah. Orang bisa menjaga batasan Allah ketika beramai-ramai, karena malu, karena segan, karena sungkan. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah menjaga batasan Allah dalam kesendirian. Itulah sebenarnya ujian paling berat. Kalau kita mau melihat sampai di manakah iman kita, lihatlah bagaimana terkala kita sendiri. Man khasyar rahmana bil ghaibi, dialah orang yang takut kepada Allah, Tuhan pemurah. Dia tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang,
Maha Pengampun. Meski demikian tidak membuat dia kebablasan, melanggar batasan-batasannya. Takut dia kepada Allah dalam kesendiriannya. Waja'a biqalbin munib. Dialah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang kembali. Zahirnya kembali kepada Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Zahirnya dia jaga semua batasan-batasan Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Karena boleh saja orang zahirnya menjaga batasan-batasan Allah karena bersama manusia, tapi batinnya tidak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Kalau kesendiriannya, kalau tak ada manusia. Itulah dikatakan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. ويدخل في هذا خفض التوحيد من نواكده ونواكسه. Dan masuk dalam penjagaan Allah secara khusus ini adalah Allah Jalla wa'ala menjaga tauhid hamba dari segala sesuatu yang dapat mengurangi tauhidnya atau membatalkan tauhidnya. Idh huwa a'zamu ma yanbaghi an yuhfaz, karena tauhid ini adalah perkara yang paling agung yang harus dijaga, wa yusan, dipelihara. Jangan sampai tauhid ini lepas. Maka Allah menjaga hamba-hambanya agar jangan sampai tauhid mereka berkurang atau tauhid mereka batal. Wa hifdzu sya'air Islam, dan Allah menjaga mereka dalam pelaksanaan syiar-syiar Islam. Wala siyama shalah, di antaranya yang paling terpenting adalah salat. Allah jaga mereka agar mereka senantiasa dapat menegakkan salat. Kita ini dapat salat subuh kemari karena penjagaan Allah kepada kita, dibangunkan kita sebelum subuh. Subhanallah. Digerakkan hati kita untuk berwudu, dimudahkan Allah kita untuk mandi, dimudahkan Allah kita salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Dimudahkan kita memacu kendaraan kemari. Subhanallah. Ini karena penjagaan Allah kepada kita. Dan tak semua Allah berikan hal ini. Buktinya apa? Tak penuh masjid ini. Itu buktinya. Buktinya apa? Tak penuh masjid-masjid di perumahan-perumahan ketika subuh. 1 saf, 2 saf, setengah saf. Karena tak semua dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tak dijaga Allah mereka? Karena mereka tak menjaga batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Maka nikmat besar kita bisa salat subuh berjamaah. Nikmat besar kita bisa bangun sebelum subuh. Itu adalah efek daripada Allah menjaga kita karena kita menjaga batasan Allah. Cobalah tabrak batasannya. Kerjakan larangan-larangan. Coba saja. Berkurang penjagaannya. Terlambatlah kita salat. Tak berjamaahlah kita. Lambat laun, tak berjamaah, tak ngaji lagi. Hilanglah wirid kita, zikir pagi pun hilang. Lambat laun hilang sedikit demi sedikit, habislah kita. Maka dijaga Allah kita dalam menegakkan syiar-syiar agamanya. Kata Allah, hafidhu ala salawat. Jagalah semua salat-salat. Wassalatil wusta, terkhusus jagalah salat asar. Wa qumu lillah, berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dengan tunduk. وحفظ السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman yang khusus, Allah menjaga pula indera mereka. Allah menjaga pendengaran mereka, tak mendengar yang haram. Allah jaga kita tak mendengar lagu-lagu yang membuat kita lalai. Ya, Allah jaga kita tak mendengarkan yang haram. Allah jaga telinga kita tak mendengarkan syubhat. Yang alangkah banyaknya syubhat dalam YouTube, dalam jejaring sosial, dalam Facebook, syubhat. Allah jaga kita sehingga tak kita dengar itu semua. Ahlus syubhat begitu banyaknya menyebar di muka bumi Allah Jalla wa'ala. Ahlus syahwat pun tak kalah banyaknya. Tak mana-mana lebih banyak, mungkin berimbang, mungkin satu lebih banyak pada yang lain. Allah jaga kita. Tak mendengar segala macam bentuk syahwat, tak mendengar syubhat. Allah jaga pula penglihatan kita. Ya,
Dan yang lebih daripada itu, Allah jaga hati kita. Ya, kadang terjaga pandangan, terjaga penglihatan, tapi hati melalak entah kemana-mana. Tahu antum melalak? Hatinya melalak entah kemana-mana. Tahu Syekh Ibrahim melalak? Tahu? Betul. Apa arti melalak itu? Berkeliaran hati itu entah kemana-mana. Subhanallah. Nampak diam tapi hati entah kemana-mana, berkeliaran. Liar, tak dapat terikat hatinya. Tak terkontrol hatinya. Itu syarahnya itu. Subhanallah. Maka Allah jaga hati kita, mata kita, telinga kita. Tatkala kita menjaga apa tadi? Batasan-batasannya. Innallaha, innas sam'a wal basar. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaik, semuanya itu anhu mas'ula, pasti akan ditanyakan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka kalau kita kadang-kadang bertanya, mengapa kawan-kawan itu hilang ya, tak pernah lagi timbul, tenggelam dia, tak kemana, tak tenggelam di laut Petong kan dia, di mana ini, di Pulau Abang kah tenggelam? Ya, maka pastikan karena dia tak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Batasan Allah itu ada hak-hak Allah, ada hak hambanya. Mungkin dia lewat di hak hamba, tak dijaganya, kenalah dia. Mungkin dia lewat di hak Allah, tak dia jaga, kenalah dia. Wa hifdzul furuj. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, Allah jaga kemaluan-kemaluan mereka dari zina. Allah, dan ini dahsyat. Tak semua dijaga Allah. Kadang-kadang Allah uji mereka dengan perbuatan maksiat ini. Ya, kalau ahlul fisqi, orang-orang fasik berzina itu dianggap lumrah lah. Memang dia laki-laki hidung belang. Kadang-kadang tak dijaga Allah orang-orang yang zahirnya saleh. Mungkin dia tampaknya ustaz, ya tukang bayan, nyampaikan materi kajian, indahnya kalau dia berbicara indah, memikat, ternyata dia pun tak mampu menjaga kemaluannya. Allahu Akbar. Ya dan billah, santrinya dicemarkan nama baiknya, santrinya dizinainya. Ada enggak kira-kira seperti itu? Digebuki orang sekampung, jebloskan ke penjara. Kenapa? Dikerjainya anak-anak muridnya sendiri. Ada enggak? Jawab dulu. Ada. Subhanallah. Tak Allah jaga dia. Kenapa? Boleh jadi dia hanya menjaga zahiran, tidak menjaga batinan. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya nama yang haram berubah menjadi tak haram lagi. Disebut namanya dipenuhi dengan hujatan-hujatan. Dia pun terusir, dicampakkan dari dakwah, dijebloskan ke dalam penjara, dikerjainya anak di bawah umur. La qadarullah. Ini contoh-contoh. Subhanallah. Dan contoh ini adalah contoh yang fakta dan realita ada dalam kehidupan. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga kemaluan kita ini. Jangan ditempatkan kerja pada tempat yang halal. Dan itu perkara berat. Ya, posisi tertentu memudahkan orang untuk bermaksiat. Ini kan ustaz, amannya itu. Yang namanya perempuan dengan laki-laki tak ada istilah aman. Kecuali dengan ikatan yang sah, pernikahan. Kalau enggak, tak ada yang namanya aman. Ya, berkata salah seorang ulama tabi'in, apa saya tak, kalau tak khilaf, kalau kau suruh saya jaga harta, aku jamin akan ku jaga tak khianat. Sepeser pun tak kurang. Tapi kalau kau suruh aku jaga budak hitam wanita, aku tak jamin aku selamat. Jaga cewek itu payah. Maka ini pesantren-pesantren yang diperintahkan untuk jaga anak-anak akhwat tuh, hati-hatilah. Seperti ketawa dia. Hati-hati. Subhanallah, bahaya. Waspadalah. Waspadalah.
Yang paling inti adalah jaga hati. Itu sumber kebaikan. Banyak kita mengadu kepada Allah. Kalau tak sanggup minta kita dipenjara kayak Nabi Yusuf. Rabbi sijnu ahabbu ilaih. Tuhan, penjara lebih kucintai daripada tempat seperti ini. Enggak sanggup aku ya Allah. Ya. Subhanallah. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka karena Allah menjaga mereka. Karena mereka menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya. Inilah dia hikmahnya Allah Subhanahu wa taala haramkan zina, dibukakan pintu halal pernikahan. Allah haramkan zina, Allah bukakan pintu nikah. Ya, ala azwajihim, atau istri-istri mereka. Tak cukup 1, 2. Tak cukup 2, 3. Tak cukup 3, 4. Jangan lebih daripada itu. Aw ma malakat aymanuhum, kalau masih kurang juga budak-budak sahaya. Boleh 5, 7, 10 silahkan. Karena budak tak ada kewajiban harus mabit bermalam, tak ada kewajiban nafkah dan seterusnya, tak ada. Sebagaimana istri-istri. Karena tak semua cukup dengan 4. Allah halalkan budak-budak, hamba-hamba saya. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebeli dengan uangmu sendiri. Daripada tawanan-tawanan perang. Ya, daripada orang-orang kufar dalam pintu jihad. Dengan itu akhirnya mereka terdidik. Tatkala mereka hamil melahirkan anak, anak itu anak merdeka, anak tuannya. Dia pun berubah statusnya menjadi ummul walad. Ketika anaknya wafat, maka dia dibebaskan ya dari perbudakan. Ketika tuannya wafat, dia bebas daripada perbudakan. Ummul walad. Ya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Dia mendatangi 2 manusia ini, istri-istrinya sendiri, budak-budaknya. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang ingin melampaui batas. Inilah tadi kita bahas. Udah ada istri, udah ada budak, masih mencari yang lain. Ibtagha wara'a dzalik, mencari kenikmatan syahwat di luar daripada itu, fa ulaika humul adun, mereka itulah orang-orang melampaui batas yang dilarang Allah. Mereka lah yang tak dijaga Allah Jalla wa ala. Ila ghairi dzalika mimma amara Allahu 'ibadahu bihifdzihi. Dan masih banyak hal lain yang Allah perintahkan kita hamba-hambanya untuk menjaganya. Ya, ini hanyalah contoh-contoh belaka. Ya, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak istri, anak, ya, hak kerabat, hak tetangga, hak penguasa, banyak. Semua kita jaga. Wa ja'ala thawabahum 'ala dzalik, dan balasan dari kita menjaga itu semua, hifdzuhu lahum, Allah jaga pula kita, Allah jaga mereka, wa difa'uhu anhum, Allah bela mereka. Kadang-kadang fitnah bertubi-tubi datang hajar kita. Subhanallah. Dihajar kita dengan berbagai macam fitnah. Kalau tak Allah bela kita, tenggelam. Ya. Yang oleh Imam Bukhari difitnah sampai terusir, mati dalam perjalanan safarnya meninggalkan negeri yang dia diusir darinya. Subhanallah. Akhirnya setelah itu Allah harumkan namanya, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala macam keburukan. Ya, awiqayatuhum min kulli dharrin wa bala. Allah jaga mereka dari segala yang membahayakan mereka dan dari segala macam bencana. Allah masih jaga kita daripada tsunami, Allah jaga kita daripada likuifaksi, Allah jaga kita daripada banjir bandang, banyak. Allah jaga kita daripada tenggelam. Kemarin kita ke Petong, kencang anginnya, muatan syarat, kapal dah gini-gini. Dengan zikir kita kepada Allah, kepasrahan, selamat sampai kita kembali kemari. Subhanallah. Kenapa? Masih dijaga Allah Jalla wa ala.